Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syarfina Nur Alfat dengan NIM 210422216. Baiklah, pada kesempatan kali ini pada mata kuliah pemberdayaan masyarakat ini, saya akan mempresentasikan paper terkait pemberdayaan masyarakat untuk memenuhi persyaratan UAS. Nah, di sini paper saya berjudul yaitu Pemberdayaan Masyarakat Miskin, Strategi dan Implementasi untuk Pengentasan Kemiskinan Menuju Kehidupan yang Lebih Mandiri dan Sejahtera. Baik, di sini ada 3 pokok bahasan yang akan saya sampaikan terkait paper saya ini, atau terkait pendahuluannya, kemudian pembahasan atau isi, dan terakhir yaitu kesimpulan. Nah, pendahuluan. Kemiskinan mungkin bukan suatu hal yang asing lagi di negara kita. Nah, kemiskinan bagaikan jurang menganga, memisahkan sebagian masyarakat dari akses terhadap kehidupan yang layak. Nah, karena kemiskinan di negara Indonesia ini masih terdapat ketimpangan antara masyarakat miskin dengan masyarakat yang lebih memadai. Nah, di tengah geberlap kemajuan, masih ada saudara-saudari kita yang terjebak dalam lingkaran setan ini. Nah, kemiskinan itu apa sih? Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan, baik itu makan, pendidikan, kesehatan, tempat berlindung, ataupun lain-lain. Nah, kemiskinan bukan sebuah fenomena yang baru, tetapi sampai sekarang belum bisa diatasi secara tuntas. Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial penting yang dihadapi. Kemiskinan harus segera diatasi. Hal ini disebabkan kemiskinan dapat berdampak kepada hal-hal lainnya seperti kejahatan, penyakit, penjajahan oleh bangsa lain. Nah, lalu bagaimana solusinya terkait dengan pemberdayaan masyarakat ini? Nah, pemberdayaan masyarakat miskin untuk mengatasi kemiskinan ini hadir sebagai secercah harapan untuk membuka jalan menuju kehidupan yang lebih mandiri dan sejahtera bagi masyarakat miskin. Nah, apa sih itu pemberdayaan masyarakat? Menurut Duryat dan Alpan 2021, pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses penyadaran masyarakat yang dilakukan secara transformatif, partisipatif, dan berkesinambungan melalui peningkatan kemampuan dan bertujuan untuk menangani berbagai persoalan hidup supaya tercapai cita-cita yang diharapkan. Nah, pemberdayaan masyarakat miskin merupakan salah satu strategi yang dianggap paling efektif untuk mengatasi masalah kemiskinan yang masih melanda banyak negara berkembang, salah satunya termasuk negara kita yaitu Indonesia. Kemiskinan tidak hanya berdampak pada ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga pada akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan hak-hak dasar lainnya. Pendekatan pemberdayaan menempatkan masyarakat miskin sebagai subjek utama dalam proses pembangunan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas mereka sehingga dapat keluar dari jerat kemiskinan secara mandiri. Nah, pemberdayaan dalam konteks pemberdayaan masyarakat ini mencakup berbagai aspek, mulai dari peningkatan keterampilan individu, akses terhadap sumber daya ekonomi, hingga partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka melalui pemberdayaan. Nah, melalui pemberdayaan ini masyarakat diharapkan atau masyarakat miskin diharapkan tidak hanya menjadi penerima manfaat pasif dari program-program bantuan, tetapi juga mampu menjadi agen perubahan bagi komunitas mereka sendiri. Nah, dalam pemberdayaan masyarakat miskin ini, apa sih strategi yang dapat diimplementasikan untuk melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin? Nah, yang pertama yaitu pemberian bantuan kepada UMKM yang berkembang di masyarakat. Mengapa pemberian bantuan kepada UMKM termasuk ke dalam salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat? Karena dengan pemberian bantuan kepada UMKM seperti perbaikan jalan, pembangunan alat-alat, itu dapat mensupport mereka untuk melakukan pemberdayaan, dapat membuat mereka lebih maju dari posisi mereka sebelumnya. Nah, kemudian yang kedua yaitu strategi yang dapat dilakukan pemberian pendidikan dan pelatihan keterampilan yang bertujuan atau tujuannya di sini yaitu untuk meningkatkan kemampuan individu dalam mengakses peluang kerja dan menciptakan usaha mandiri. Nah, kemudian strategi ketiga yaitu pemberian pelayanan sosial yang berkualitas serta pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial yang dapat dihadirkan dengan tujuan untuk memastikan mereka mendapatkan hak-hak dasar yang mereka butuhkan. Kemudian selanjutnya yaitu pemberian akses terhadap sumber daya finansial. Nah, sumber daya finansial ini berkaitan dengan keuangan mereka, seperti pemberian kredit mikro dan modal usaha, dan juga menjadi komponen penting dalam strategi pemberdayaan. Nah, yang terakhir yaitu
Yang tak kalah penting dalam pemberdayaan masyarakat ini adalah partisipasi aktif yang dari masyarakat itu sendiri dalam proses pengambilan keputusan yang juga merupakan suatu elemen kunci dalam pemberdayaan ini. Nah, meskipun sudah melakukan implementasi ataupun strategi implementasi dalam pemberdayaan masyarakat ini, tentunya masih terdapat tantangan-tantangan yang hadir dalam proses pemberdayaan masyarakat ini agar dapat menuju masyarakat yang lebih baik. Nah, meskipun berbagai strategi pemberdayaan telah diimplementasikan, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Nah, salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya, baik finansial maupun manusia. Untuk itu, dalam hal ini perlu ditingkatkan lagi kualitas dari sumber daya manusia itu seperti strategi peningkatan pendidikan tadi untuk sumber daya manusianya. Program pemberdayaan seringkali membutuhkan investasi yang lebih besar dalam hal dana dan tenaga ahli yang tidak selalu tersedia. Selain itu, resistensi terhadap perubahan dari dalam komunitas sendiri juga bisa menjadi hambatan beberapa anggota masyarakat mungkin enggan atau takut untuk berpartisipasi dalam program-program baru karena kekhawatiran akan gagal atau karena norma dan nilai tradisional yang menghalangi mereka untuk mengambil inisiatif. Di sisi lain, keberhasilan program pemberdayaan juga sangat bergantung pada kerjasama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah atau LSM, lembaga swadaya masyarakat, kemudian sektor swasta dan masyarakat itu sendiri. Nah, kerjasama ini penting untuk memastikan bahwa program pemberdayaan masyarakat ini dapat berjalan secara berkelanjutan dan mendapatkan dukungan yang diperlukan dari berbagai pemangku kepentingan. Misalnya sektor swasta dapat berperan dalam menyediakan kesempatan kerja dan pelatihan bagi masyarakat miskin, sementara lembaga swadaya masyarakat dapat membantu dalam aspek pengorganisasian dan fasilitasi di tingkat komunitas. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan perlu memastikan bahwa regulasi dan kebijakan yang ada mendukung upaya pemberdayaan dan tidak malah menjadi penghalang. Nah, dalam kesimpulannya, pemberdayaan masyarakat adalah strategi yang kompleks tetapi sangat penting dalam upaya pengentasan kemiskinan. Pendekatan ini memerlukan keterlibatan aktif dari semua pihak, pemanfaatan sumber daya yang efektif, serta kebijakan yang mendukung dan berkelanjutan. Meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi, keberhasilan pemberdayaan masyarakat miskin dapat membawa perubahan yang signifikan dan positif bagi individu, komunitas, dan negara secara keseluruhan. Dengan komitmen yang kuat dan kerjasama yang sinergis, tujuan pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat miskin tentunya dapat tercapai. Nah, sekian terima kasih presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.